Harjuno Darpito dinobatkan menjadi Raja Kesultanan Yogyakarta ke-10 menggantikan ayahnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Masa kecilnya lebih banyak dihabiskan di tanah air, tak seperti sang ayah. Jadi yang sekolah di Nederland itu tidak hanya beliau sendiri, 5 orang. Ya, 5 orang disekolahkan biarpun jurusannya berbeda-beda. Tapi mereka punya mission yang sama sebelum berangkat. Oleh almarhum ke-8. Untuk memahami cara hidup dan untuk memahami pola pikir seorang Belanda. Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang terlahir bernama Doro Jatun dititipkan ke keluarga Belanda ketika masih berusia 4 tahun. Di keluarga yang membesarkannya, Doro Jatun dipanggil dengan nama Henki, nama yang diadopsi dari Pangeran Hendrik, suami Ratu Belanda Wilhelmina. Sebetulnya tujuannya adalah agar Doro Jatun ini mandiri. Kalau ditempatkan di dalam keluarga Indonesia, ada kemungkinan kan Sri Sultan akan tetap diperlakukan sebagai seseorang yang ya bukan masyarakat biasa kan, pasti dianggap sebagai seorang anak sultan. Hingga lulus sekolah dasar, Doro Jatun dibesarkan 2 keluarga Belanda. Ia tak kembali ke keraton, meskipun ayahnya sudah dinobatkan menjadi raja. Doro Jatun semakin jauh dari keraton dan keluarganya ketika Hamengkubuwono VIII memindahkannya ke HBS, sekolah Belanda setingkat SMA di Semarang, lalu ke Bandung. Setelah itu, ia dipindahkan lagi ke Belanda, meneruskan pendidikannya di sana, hingga menjadi sarjana muda. Henki sedang kuliah tingkat doktoral tahun 1939, ketika Sultan Hamengkubuwono VIII memanggilnya pulang. Di Jakarta, sang raja yang mengidap diabetes parah menyerahkan keris Kiai Joko Piturun kepada Doro Jatun. Henki yang menghabiskan 23 tahunnya di luar keraton menjadi putra mahkota. 4 hari kemudian, 22 Oktober 1939, Sultan Hamengkubuwono ke-8 wafat. Doro Jatun dinobatkan menjadi raja 18 Maret 1940, seminggu setelah pembahasan kontrak politik yang alot dengan Belanda. Usianya baru 28 tahun ketika bergelar Hamengkubuwono ke-9. Belanda menyerah kepada Jepang 2 tahun setelah Doro Jatun dinobatkan. Tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno dan Hatta memilih bekerja sama dengan Jepang sebagai strategi mendapatkan kemerdekaan. Tapi semua ada ongkosnya. Indonesia harus menyediakan tenaga romusa guna mendukung Perang Asia Timur Raya, di mana Jepang akan menghadapi negara-negara sekutu. Tapi Hamengkubuwono IX punya siasat. Beliau banyak punya kuda, kalau untuk upacara-upacara itu sudah diambil Jepang. Peninggalan-peninggalan Belanda untuk rel kereta api dan sebagainya itu yang besi baja itu juga diambil semua. Katanya mau dikirim ke Thailand sama Burma gitu. Akhirnya pada waktu itu beliau juga ditemui untuk mengirimkan orang, tidak hanya rel kereta, tidak hanya kapal kuda dari keraton yang diambil Jepang gitu loh. Pembangunan irigasi yang bernama Selokan Mataram ini tak hanya membantu Yogyakarta menekan kekurangan pangan, tapi juga menyelamatkan ribuan rakyatnya dikirim keluar Jogja sebagai romusa.